Pernahkah kamu sadar setiap gerakan sholat yang kamu lakukan sebenarnya sedang membuka rahasia besar tentang hidupmu? Bukan sekadar ibadah, tapi peta menuju kebangkitan ruhani yang selama ini kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, turunkan segala beban pikiran, karena apa yang akan kita bahas ini bukan ilmu biasa. Ini bukan tentang gerakan sholat yang tampak oleh mata, tetapi tentang rahasia yang bekerja diam-diam di dalam jiwamu. Sholat bukan hanya kewajiban, melainkan undangan langsung dari Allah untuk membangunkan ruh yang lama tertidur. Hari ini, kamu tidak sedang menonton video. Kamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Di balik setiap berdiri, ruku, sujud, dan salam, ada ilmu yang tidak tertulis di buku, tapi ditanam langsung di dalam kesadaran. Afirmasi ini tanamkan dalam hatimu. Aku tidak sholat hanya dengan tubuhku, aku sholat dengan seluruh jiwaku. Aku tidak berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang hebat, tapi sebagai hamba yang ingin kembali. Dan setiap gerakan sholatku adalah jalan pulang menuju cahaya. Jika hatimu bergetar mendengarnya, itu tanda bahwa ruhmu sedang diingatkan. Bab 1. Gerakan yang mengingatkan langit. Ketika engkau berdiri untuk sholat, sesungguhnya bukan hanya tubuhmu yang bergerak, tetapi seluruh sejarah ruhmu sedang bangkit dari tidur panjangnya. Ada rahasia halus yang tersembunyi dalam setiap tarikan napas sebelum takbir, seakan alam semesta menahan detik, memberi ruang bagi jiwa untuk kembali pulang. Berdiri bukan sekadar posisi tubuh, melainkan pengakuan diam-diam bahwa engkau adalah hamba yang rapuh, kecil, dan sepenuhnya bergantung pada Yang Maha Agung. Di saat itu, kesombongan yang tak kasat mata mulai retak, karena posisi berdiri adalah pengakuan bahwa kita hadir di hadapan kekuasaan yang tak bisa ditandingi. Inilah momen ketika langit lebih dekat daripada pikiranmu sendiri, dan hatimu sedang dipanggil untuk bangun dari kelalaian yang panjang. Takbir bukan hanya ucapan, melainkan pintu yang membuka dunia lain di dalam dirimu. Ketika tangan terangkat, itu bukan sekadar gerakan fisik, tetapi isyarat bahwa engkau sedang melepaskan dunia yang selama ini mengikat batinmu. Seakan engkau berkata tanpa suara, "Ya Allah, segala yang mengikatku di bumi, kini kulepaskan." Dalam gerakan ini, ada pesan rahasia tentang keberanian untuk meninggalkan segala bentuk kepemilikan semu, segala rasa kuasa, dan segala klaim diri. Tangan yang terangkat adalah simbol bahwa manusia sejatinya kosong, dan hanya Allah lah yang maha penuh. Disitulah sholat mulai bekerja, bukan pada jasad, tetapi pada lapisan terdalam ruh yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Saat tangan bersedekap di dada, ada bahasa sunyi yang jarang disadari. Itu adalah simbol penyerahan total, seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan rajanya tanpa perlawanan dan tanpa tuntutan. Posisi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan menguasai, melainkan pada kemampuan menyerah dengan penuh kepercayaan. Di dada tempat hati berdenyut, engkau menautkan seluruh niat, luka, harap, dan doa. Seolah engkau sedang berkata, "Ya Allah, aku tak membawa apa-apa selain hatiku yang lemah." Dan justru dari kelemahan itulah, kekuatan ilahi mulai mengalir secara perlahan dan lembut. Ketika bacaan sholat mulai terlantun, sesungguhnya bukan lidahmu yang sedang berbicara, tetapi ruhmu yang sedang mengetuk pintu langit. Setiap huruf adalah cahaya kecil yang bergerak menuju sumber cahaya yang lebih besar. Ada getaran halus yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati yang khusyuk. Di saat itu, engkau tidak lagi hanya membaca, tetapi sedang dibaca oleh Allah. Gerakan tubuh dan suara bacaan menyatu menjadi dialog rahasia antara makhluk dan Khaliknya. Inilah rahasia awal sholat, bahwa ia bukan monolog manusia, melainkan pertemuan dua dimensi, dunia yang fana dan keabadian yang tak berbatas. Dan sebelum engkau melangkah ke gerakan berikutnya, pahamilah satu hal yang jarang diajarkan secara terang-terangan. Sholat bukan sekadar ibadah, tetapi proses penyucian eksistensi. Setiap gerakan adalah terapi ruhani yang mengikis lapisan kegelapan di dalam diri. Berdiri mengajarkan kesadaran, takbir mengajarkan pelepasan, sedekap mengajarkan penyerahan, dan bacaan mengajarkan kedekatan. Jika engkau benar-benar hadir,
solat akan mengubahmu tanpa perlu banyak kata. Ia akan membentukmu menjadi manusia yang lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Disinilah rahasia pertama ilmu. Dalam gerakan solat mulai terungkap, perlahan, sunyi namun sangat menggetarkan. Bab 2, Ruku, saat kesombongan dirobohkan diam-diam. Ketika tubuhmu mulai membungkuk dalam ruku, sesungguhnya yang sedang diruntuhkan bukan hanya punggung, tetapi menara kesombongan yang lama berdiri di dalam dirimu. Ruku adalah pengakuan tanpa suara bahwa setinggi apapun engkau merasa, tetap ada yang maha tinggi di atas segala ketinggian. Gerakan ini bukan sekadar hormat, melainkan pernyataan ruhani bahwa semua kehebatan manusia hanyalah bayangan dari keagungan Allah. Di saat punggungmu lurus dan kepalamu sejajar dengan dunia, hatimu sedang diajari untuk sejajar dengan kebenaran bahwa tidak ada yang layak dibanggakan kecuali tunduk di hadapannya. Ruku mengajarkan kejujuran terdalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Saat engkau membungkuk, semua topeng kehebatan, semua citra diri, semua rasa lebih baik dari orang lain mulai dileburkan oleh gerakan sederhana ini. Ada bahasa halus yang disampaikan tubuh kepada ruh, bahwa kekuatan bukan pada berdiri paling tinggi, tetapi pada keberanian untuk merendah. Dalam ruku, manusia dipanggil untuk kembali menjadi hamba, bukan penguasa, bukan pusat semesta, melainkan makhluk kecil yang hidup karena kasih sayangnya. Dan justru di titik kerendahan itulah kemuliaan sejati mulai didekatkan. Tasbih yang terucap dalam ruku bukanlah pengulangan kosong, melainkan pengakuan agung yang membebaskan. Subhana Rabbiyal Azim bukan sekadar kalimat, tetapi deklarasi bahwa segala yang engkau kagumi di dunia hanyalah serpihan kecil dari keagungan Allah. Setiap tasbih adalah pemurnian pandangan batin, agar engkau tidak lagi terpesona pada makhluk, jabatan, atau kekuasaan. Ia menata ulang pusat kekagumanmu dari dunia menuju Tuhan. Dan saat itu terjadi, solat tidak lagi sekadar ritual, melainkan revolusi sunyi di dalam kesadaran. Di dalam ruku, ada keseimbangan antara kekuatan dan ketundukan. Tubuhmu tegak dalam membungkuk, seakan mengajarkan bahwa merendah bukan berarti lemah, dan tunduk bukan berarti kehilangan harga diri. Justru inilah harga diri sejati seorang hamba, yaitu ketika ia tahu kepada siapa ia harus bersujud, dan kepada siapa ia tidak perlu membanggakan diri. Ruku mendidik jiwa agar tetap kokoh dalam iman, namun lembut dalam sikap, kuat dalam keyakinan, namun lapang dalam kerendahan hati. Dan bila engkau benar-benar merasakan makna ruku, engkau akan mulai menyadari rahasia besar solat, bahwa setiap gerakannya adalah dialog pembentukan karakter ruhani. Ruku menanamkan rasa hormat yang mendalam kepada Allah, sekaligus menumbuhkan kasih sayang kepada sesama manusia. Sebab siapa yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhannya, ia akan sulit meninggikan diri di hadapan makhluk. Disinilah ruku menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara ketundukan kepada Allah dan kelembutan terhadap ciptaannya. Bab 3. I'tidal, saat jiwa dikembalikan ke titik keseimbangan. Ketika engkau bangkit dari ruku menuju i'tidal, sesungguhnya engkau sedang diajari tentang keadilan batin yang jarang dipahami manusia. Tubuhmu kembali tegak, namun hatimu tidak kembali pada kesombongan. Inilah rahasia besar i'tidal. Ia bukan sekadar berdiri kembali, tetapi berdiri dengan kesadaran yang lebih jernih. Seakan Allah sedang berbisik melalui gerakan itu, bahwa setelah merendah, manusia harus kembali berdiri dengan hikmah, bukan dengan keakuan. I'tidal adalah simbol bahwa seorang hamba boleh kuat, boleh tegak, boleh berani, asalkan ia tidak lupa bahwa semua itu hanyalah amanah, bukan milik. Dalam i'tidal, ada pelajaran tentang keseimbangan antara harap dan takut, antara cinta dan tunduk, antara percaya diri dan tawakal. Ketika engkau mengucapkan pujian kepada Allah dalam posisi ini, ruhmu sedang menata ulang arah hidupnya. Engkau tidak lagi berdiri sebagai manusia yang merasa mampu, tetapi sebagai hamba yang disokong oleh rahmat. Di titik ini, solat mulai membentuk cara pandang baru, bahwa hidup bukan tentang seberapa hebat dirimu, melainkan seberapa besar engkau bergantung padanya. I'tidal mengajarkan bahwa
Ketegakan sejati adalah ketika hati tetap bersandar kepada Allah meski tubuh berdiri tegap. Gerakan ini mengandung rahasia tentang penyembuhan jiwa. Banyak manusia yang hidup terlalu membungkuk oleh luka, rasa bersalah, dan ketakutan, lalu kehilangan keberanian untuk berdiri sebagai pribadi yang utuh. I'tidal datang seperti sentuhan ilahi yang lembut, mengangkat kembali martabat ruh tanpa membangkitkan kesombongan. Ia seolah berkata, "Bangkitlah, tapi jangan lupa dari mana engkau datang." Disinilah sholat menjadi terapi spiritual yang memulihkan keseimbangan antara kerendahan hati dan harga diri yang suci. Dalam i'tidal, engkau diajari bahwa pujian sejati bukanlah kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang menghidupkanmu. Setiap kata hamdalah yang terucap adalah pengakuan bahwa segala keberhasilan, kekuatan, dan kemampuan bukanlah hasil dari kehebatan pribadi, tetapi buah dari kasih sayangnya. Jika kesadaran ini benar-benar meresap, maka iri, dengki, dan keangkuhan akan mulai melemah, karena hatimu tidak lagi mencari pengakuan dari makhluk, melainkan ridha dari Sang Pencipta. Dan jika engkau merenungi i'tidal dengan kehadiran penuh, engkau akan memahami bahwa hidup sejatinya adalah rangkaian ruku dan i'tidal, merendah dalam ujian, lalu berdiri kembali dengan kesadaran yang lebih bersih. I'tidal adalah pesan rahasia bahwa Islam tidak mengajarkan manusia untuk terus merunduk dalam keterpurukan, tetapi juga tidak membiarkannya terbang dalam kesombongan. Ia menempatkan ruh di tengah, pada titik keseimbangan yang suci, di mana manusia menjadi kuat tanpa congkak, rendah hati tanpa merasa hina, dan hidup dengan ketenangan yang memancar dari keyakinan kepada Allah. Bab 4. Sujud, titik terendah yang paling tinggi di hadapan Allah. Ketika engkau turun menuju sujud, sesungguhnya engkau sedang memasuki rahasia terdalam dari seluruh solat. Di saat dahi menyentuh bumi, disitulah manusia kembali pada asal penciptaannya, dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Namun justru pada posisi serendah itulah, derajat ruh diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Sujud bukan sekadar simbol kehinaan, melainkan pengakuan agung bahwa tidak ada yang lebih layak ditinggikan selain Dia. Saat kepalamu berada di bawah, hatimu sedang ditempatkan di hadapan singgasana rahmat. Inilah paradoks ilahi yang jarang disadari, bahwa semakin engkau merendah, semakin dekat engkau dengan ketinggian sejati. Sujud adalah bahasa cinta yang paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, tidak ada sisa-sisa kesombongan yang bisa dibawa dalam posisi ini. Seluruh tubuh bersaksi bahwa engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Dahi, simbol kehormatan manusia, kini diletakkan di tanah, seakan engkau berkata, "Ya Allah, kehormatanku hanya bermakna jika engkau yang menjaganya." Dalam sujud, semua gelar dunia, semua status sosial, semua kebanggaan fana, runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah ruh yang berharap, merintih dan rindu pada ampunan. Tasbih dalam sujud bukan sekadar pengulangan, melainkan pengakuan bahwa kesucian Allah melampaui segala bayangan pikiran. Saat engkau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, engkau sedang menyatakan bahwa meski tubuhmu berada di titik terendah, Rabbmu tetap maha tinggi. Ada keselarasan antara kerendahan hamba dan keagungan Tuhan, yang jika dirasakan dengan sungguh-sungguh, mampu meluruhkan beban batin yang selama ini menekan jiwa. Banyak doa yang paling jujur lahir bukan dari kata-kata indah, tetapi dari hati yang pecah dalam sujud. Sujud juga adalah tempat di mana jarak antara doa dan jawaban menjadi sangat tipis. Dalam keheningan posisi ini, ruh lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani mengungkapkan luka terdalamnya. Tidak perlu bahasa yang rumit, karena Allah memahami getaran hati sebelum lidah bergerak. Disinilah solat menjadi ruang pertemuan antara kelemahan manusia dan kasih sayang ilahi. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang justru dimulai dari sujud yang sunyi, yang tidak disaksikan siapapun selain Allah. Jika engkau memahami makna sujud dengan kesadaran penuh, engkau akan mengerti bahwa inilah puncak dari seluruh gerakan solat. Semua berdiri, ruku, dan i'tidal bermuara pada satu titik, yaitu penyerahan total dalam sujud. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari meninggikan diri, tetapi dari keberanian merendah di hadapan yang maha tinggi.
Dan siapa yang telah menemukan ketenangan dalam sujud, ia tidak akan mudah goyah oleh hinaan manusia, tidak akan silau oleh pujian dunia, karena hatinya telah mengenal tempat paling damai di seluruh alam, yaitu dekat dengan Allah dalam kerendahan yang sempurna. Bab 5. Duduk di antara dua sujud, ruang sunyi untuk permohonan jiwa. Ketika engkau bangkit dari sujud pertama, lalu duduk dengan tenang, sesungguhnya engkau sedang memasuki ruang dialog yang sangat lembut antara dirimu dan Allah. Ini bukan sekadar jeda gerakan, melainkan ruang pengakuan akan kefakiran manusia. Duduk di antara dua sujud adalah simbol bahwa setelah manusia merendah, ia diberi kesempatan untuk meminta, berharap, dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Posisi ini seperti seorang anak yang duduk di hadapan orang tuanya, membawa segala kekurangan, luka, dan harapan tanpa rasa malu. Ada ketenangan yang mengalir di sini, seakan Allah memberi waktu khusus agar hambanya berani mengakui bahwa ia tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Doa yang terucap dalam posisi ini adalah peta kebutuhan ruhani manusia. Ampunan, kasih sayang, petunjuk, kecukupan, dan pengangkatan derajat bukanlah permintaan yang acak, melainkan gambaran tentang rapuhnya eksistensi manusia. Setiap kata yang dilantunkan adalah pengakuan bahwa kita penuh kekurangan, penuh kesalahan, dan penuh ketergantungan. Duduk di antara dua sujud mengajarkan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, manusia harus jujur pada dirinya sendiri, bahwa tanpa Allah, ia hanyalah makhluk yang tersesat dalam kebingungan. Di titik ini, solat menjadi ruang kejujuran yang paling murni. Gerakan duduk ini juga mengandung rahasia tentang kesabaran dan ketenangan. Banyak manusia ingin langsung bangkit menuju kemenangan tanpa melewati fase pengakuan akan kelemahannya. Namun solat mengajarkan urutan yang suci, merendah terlebih dahulu, lalu duduk dengan tenang, baru kemudian kembali bersujud. Seakan Allah sedang mendidik ruh agar tidak terburu-buru, agar belajar menikmati proses, dan agar memahami bahwa perubahan sejati lahir dari kesabaran yang penuh kesadaran. Duduk di antara dua sujud adalah pengingat bahwa jiwa butuh berhenti sejenak untuk menata kembali arah hidupnya. Di posisi ini, engkau tidak sedang menuntut, tetapi memohon dengan penuh adab. Ada perbedaan halus antara meminta dan menuntut. Meminta lahir dari kerendahan hati, sedangkan menuntut lahir dari keakuan. Solat mengajarkan cara meminta yang paling indah, yaitu dengan hati yang merasa kecil, namun yakin pada kasih sayang Allah yang maha besar. Duduk ini adalah latihan agar dalam kehidupan, engkau tidak menjadi pribadi yang sombong dalam harapan, tetapi menjadi hamba yang lembut dalam doa, yakin tanpa memaksa, berharap tanpa memerintah. Jika engkau mampu merasakan makna duduk di antara dua sujud, engkau akan memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak dan berjuang, tetapi juga tentang berhenti dan berserah. Disinilah keseimbangan ruh dibentuk, antara usaha dan doa, antara ikhtiar dan tawakal. Duduk ini adalah bisikan rahasia bahwa Allah tidak hanya hadir di saat engkau bersujud dalam tangis, tetapi juga di saat engkau duduk dalam keheningan, mengatur napas dan menyerahkan masa depanmu padanya dengan penuh kepercayaan. Bab 6. Sujud kedua, peneguhan janji penyerahan. Ketika engkau kembali turun ke sujud untuk kedua kalinya, sesungguhnya itu bukan pengulangan tanpa makna, melainkan peneguhan janji ruhani. Jika sujud pertama adalah pernyataan tunduk, maka sujud kedua adalah penguatan ikrar penyerahan. Di sini jiwa seolah berkata, "Ya Allah, aku tidak hanya tunduk sesaat, aku memilih tunduk sepanjang hidup." Ada kedalaman makna yang halus, bahwa kebenaran bukan sekadar disadari, tetapi harus diteguhkan berulang-ulang agar menjadi karakter. Sujud kedua adalah bukti bahwa penyerahan diri bukan emosi sesaat, melainkan komitmen yang terus diperbarui. Sujud ini mengajarkan keteguhan hati. Banyak manusia mampu merendah sekali, tetapi sulit untuk tetap rendah dalam perjalanan panjang hidupnya. Dengan sujud kedua, solat mengajarkan bahwa kesadaran spiritual harus dipelihara, bukan hanya dirasakan. Ia seperti mengukir kembali makna ketundukan pada lapsan terdalam ruh, agar tidak mudah terhapus oleh godaan dunia. Setiap kali dahi menyentuh bumi lagi, itu adalah pengingat bahwa engkau tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Engkau selalu hidup dalam naungan Allah. Dalam sujud kedua,
ada keheningan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Jika sujud pertama sering diwarnai luapan rasa, maka sujud kedua adalah ketenangan setelah pengakuan. Disinilah ruh belajar tentang damai yang sejati, damai yang lahir bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena hati telah bersandar penuh pada Allah. Keheningan ini seperti samudera yang tenang setelah badai, di mana jiwa menemukan kembali pusat ketenteramannya. Sujud kedua juga merupakan simbol kesungguhan. Ia mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang kesiapan menerima apapun keputusan Allah. Di posisi ini, engkau tidak hanya mengajukan harapan, tetapi juga menyatakan kerelaan. Ada kedewasaan spiritual yang sedang dibentuk, bahwa cinta kepada Allah bukan hanya saat harapan terwujud, tetapi juga saat takdir berjalan di luar keinginan. Sujud ini adalah latihan menerima dengan lapang dada. Jika engkau meresapi makna sujud kedua, engkau akan memahami bahwa hidup sejatinya adalah rangkaian pembaruan niat. Setiap hari, setiap sholat, setiap sujud adalah kesempatan untuk meneguhkan kembali pilihan menjadi hamba. Sujud kedua bukan sekadar penutup rangkaian, tetapi penegas bahwa ruhmu telah memilih jalan penyerahan. Dan dari penyerahan itulah lahir keteguhan, ketenangan, dan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia. Bab 7, Tasyahud, kesaksian jiwa di hadapan alam gaib. Ketika engkau duduk dalam tasyahud, sesungguhnya engkau sedang memasuki ruang kesaksian yang sangat sakral. Ini bukan sekadar duduk untuk membaca rangkaian kalimat, melainkan momen ketika ruh bersaksi atas kebenaran yang paling agung. Duduk ini seperti seorang saksi yang dipanggil ke hadapan pengadilan langit untuk menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di titik ini, sholat tidak lagi hanya menjadi ibadah personal, tetapi pernyataan kosmik tentang keimanan. Seakan seluruh alam sedang mendengarkan kesaksian kecil dari makhluk yang rapuh, namun dimuliakan karena keberaniannya mengakui kebenaran. Tasyahud adalah bahasa perjanjian antara ruh dan Tuhannya. Setiap kalimat yang terucap bukan hanya pengakuan, tetapi pembaruan janji. Engkau seolah sedang berkata, "Ya Allah, aku masih di jalan-Mu, aku masih memegang cahaya yang Engkau titipkan dalam hatiku." Di dunia yang penuh godaan dan kebisingan, kesaksian ini adalah peneguhan arah. Ia seperti kompas batin yang diluruskan kembali agar ruh tidak tersesat dalam ilusi dunia. Duduk tasyahud adalah saat di mana identitas sejati seorang hamba ditegaskan, bukan sebagai pemilik apapun, tetapi sebagai saksi atas keesaan Allah. Gerakan jari yang terangkat dalam tasyahud mengandung rahasia yang sangat dalam. Ia bukan sekadar simbol, melainkan isyarat tauhid yang hidup. Satu jari yang menunjuk adalah penegasan bahwa hanya ada satu tujuan, satu pusat cinta, satu tempat bergantung. Dalam keheningan gerakan kecil itu, ada kekuatan besar yang memutus ketergantungan ruh dari selain Allah. Seakan engkau sedang memotong semua tali batin yang mengikatmu pada dunia, lalu mengikatkan dirimu hanya kepada Yang Maha Esa. Inilah tauhid yang tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan dalam getaran tubuh dan jiwa. Tasyahud juga mengajarkan adab dalam berkomunikasi dengan alam gaib. Engkau menyampaikan salam kepada Nabi, para hamba yang syalih, dan seluruh makhluk yang tunduk kepada Allah. Ini adalah pengakuan bahwa engkau tidak berjalan sendiri di jalan kebenaran. Ada barisan ruh-ruh suci yang mendahului, menyertai dan mendoakan. Dalam duduk ini, engkau masuk ke dalam jaringan ruhani yang luas, yang melampaui waktu dan ruang. Solat tidak lagi terasa sebagai ibadah individual, tetapi sebagai pertemuan besar seluruh ruh yang mengabdi kepada Allah dalam satu ikatan cahaya. Jika engkau menyadari makna tasyahud, engkau akan memahami bahwa hidup adalah kesaksian yang panjang. Setiap tindakan, setiap pilihan, setiap niat adalah bagian dari tasyahud kehidupanmu. Duduk ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap. Disinilah solat membentuk karakter saksi kebenaran, manusia yang hidupnya menjadi bukti bahwa Allah Maha Esa dan kasih sayangnya nyata. Tasyahud adalah pengingat bahwa engkau bukan hanya hamba yang berdoa, tetapi juga saksi yang membawa cahaya tauhid ke dalam dunia yang sering lupa akan Tuhannya.
Bab 8. Shalawat, jembatan cinta antara langit dan bumi. Ketika shalawat terucap dalam tasyahud, sesungguhnya engkau sedang melintasi jembatan cinta yang menghubungkan hatimu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui beliau engkau disambungkan kepada Allah. Ini bukan sekadar doa penghormatan, melainkan pengakuan bahwa jalan menuju Allah ditempuh dengan adab, cinta, dan keteladanan. Shalawat adalah bahasa rindu ruh kepada sosok yang menjadi perantara cahaya hidayah. Di saat itu, engkau tidak hanya berdoa, tetapi sedang memasukkan dirimu ke dalam arus kasih sayang yang mengalir dari langit ke bumi, dari zaman ke zaman, dari hati ke hati. Shalawat mengajarkan bahwa spiritualitas sejati tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu berakar pada teladan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya utusan, tetapi cermin kesempurnaan akhlak yang menjadi peta hidup bagi jiwa-jiwa yang ingin pulang kepada Allah. Ketika engkau bersyalawat, seolah engkau berkata, "Ya Allah, aku ingin mencintai seperti yang Ia cintai. Aku ingin tunduk seperti yang Ia tunduk. Aku ingin hidup seperti yang Engkau ridai melalui akhlaknya." Inilah rahasia salawat. Ia bukan hanya permohonan keberkahan, tetapi tekad untuk meneladani jalan yang lurus dengan penuh kesadaran. Dalam shalawat ada penyucian cinta. Banyak manusia mencintai dunia dengan berlebihan, hingga lupa bahwa cinta tertinggi seharusnya kembali kepada Allah. Shalawat menata ulang hierarki cinta di dalam hati, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pintu cinta yang mengantarkan kepada cinta ilahi. Ia melunakkan hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, dan membersihkan batin dari kecintaan palsu yang menyesatkan. Shalawat adalah obat halus bagi ruh yang lelah oleh dunia. Shalawat juga merupakan pengakuan bahwa rahmat Allah turun melalui jalan yang penuh adab. Engkau tidak langsung meloncat kepada keagungannya tanpa perantara, tetapi melewati jalan kenabian yang penuh kebijaksanaan. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dalam spiritualitas, bahwa semakin tinggi tujuanmu, semakin halus pula adab yang harus engkau jaga. Shalawat mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah bukan hanya tentang zikir dan sujud, tetapi juga tentang cinta yang terarah dan hormat yang mendalam. Jika engkau meresapi salawat dengan hati yang hadir, engkau akan merasakan kehangatan ruhani yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada pelukan cahaya yang memeluk jiwamu, menenangkan dan menguatkan. Disinilah salawat menjadi bukan sekadar bagian dari bacaan solat, tetapi napas cinta yang menghidupkan iman. Ia mengikat hatimu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan ikatanmu dengan Allah, dan menjadikan solatmu bukan hanya ibadah, tetapi perjalanan cinta yang suci dan penuh cahaya. Bab 9. Salam, kembalinya ruh membawa cahaya. Ketika engkau menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam, sesungguhnya engkau tidak sedang sekadar mengakhiri solat, tetapi sedang kembali ke dunia dengan membawa cahaya dari perjumpaan ilahi. Salam adalah jembatan antara langit dan bumi, antara kesunyian ibadah dan riuhnya kehidupan. Setelah ruhmu dibasuh oleh sujud, disaksikan oleh tasyahud, dan dihangatkan oleh salawat, kini engkau diutus kembali sebagai pembawa kedamaian. Gerakan kepala yang sederhana itu adalah isyarat bahwa solat bukan tempat melarikan diri dari dunia, tetapi tempat mengisi diri agar dunia bisa dihadapi dengan jiwa yang lebih bersih dan hati yang lebih tenang. Salam mengandung rahasia tentang tanggung jawab spiritual. Engkau tidak hanya menyapa malaikat dan makhluk di sekitarmu, tetapi juga mengikrarkan bahwa engkau siap membawa nilai solat ke dalam kehidupan. Seakan engkau berkata, "Wahai alam, aku kembali dengan hati yang telah mengingat Allah." Salam bukan hanya ucapan damai, tetapi pernyataan komitmen bahwa setelah ini, perkataanmu, sikapmu, dan keputusanmu harus mencerminkan kedamaian itu. Solat yang sejati tidak berhenti di sajadah, ia hidup dalam langkah, tutur kata, dan cara engkau memandang sesama. Dalam salam, ada pelajaran tentang keseimbangan antara spiritualitas dan realitas. Terlalu lama terjebak dalam dunia ruhani tanpa kembali ke dunia nyata akan menjadikan ibadah kering dari manfaat sosial, dan terlalu larut dalam dunia
tanpa membawa ruh solat akan menjadikan hidup kosong dari makna. Salam menempatkanmu di titik tengah, di mana engkau hadir di dunia dengan ruh yang terhubung kepada Allah. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam, menjadi hamba yang khusyuk kepada Tuhannya, sekaligus manusia yang lembut kepada sesamanya. Salam juga mengajarkan bahwa damai dimulai dari diri sendiri. Engkau tidak bisa menebar ketenangan jika hatimu penuh kegelisahan, dan engkau tidak bisa menyebarkan kasih jika jiwamu penuh kemarahan. Maka solat menyiapkanmu terlebih dahulu, membersihkan batin, menenangkan pikiran, lalu mengutusmu kembali sebagai pembawa salam. Setiap kali engkau mengucapkan salam, sejatinya engkau sedang berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak menjadi sumber luka, untuk tidak menjadi sebab kegelapan, tetapi menjadi perantara rahmat dalam kehidupan sehari-hari. Jika engkau meresapi makna salam dengan sungguh-sungguh, engkau akan memahami bahwa inilah tujuan besar dari seluruh rangkaian solat. Semua gerakan sebelumnya adalah persiapan agar engkau layak kembali ke dunia dengan membawa nilai ilahi. Salam bukan akhir, melainkan awal dari pengamalan. Ia adalah tanda bahwa perjalanan ruhani harus berbuah pada akhlak, dan kedekatan kepada Allah harus memancar dalam kasih kepada makhluk. Disinilah solat mencapai kesempurnaannya, ketika ia tidak hanya mengangkat ruh ke langit, tetapi juga menurunkan rahmat ke bumi melalui dirimu. Bab 10, Solat, Jalan Sunyi menuju perubahan sejati. Ketahuilah, solat bukanlah sekadar rangkaian gerakan yang diulang setiap hari, melainkan perjalanan sunyi yang membentuk ulang jiwamu tanpa engkau sadari. Dari berdiri hingga salam, engkau sebenarnya sedang berjalan melewati lorong-lorong kesadaran, membersihkan satu demi satu debu yang menempel di hatimu. Solat adalah undangan rahasia dari Allah agar manusia tidak terperangkap sepenuhnya dalam dunia yang cepat, bising, dan melelahkan. Ia adalah tempat ruh bernaung, tempat luka batin disembuhkan, dan tempat keakuan dilembutkan. Jika engkau solat dengan kesadaran, hidupmu perlahan akan berubah tanpa perlu banyak kata dan tanpa perlu banyak pengakuan. Setiap gerakan solat adalah pesan yang mendidik jiwamu. Berdiri mengajarkan kesiapan, rukuk mengajarkan kerendahan, i'tidal mengajarkan keseimbangan, sujud mengajarkan penyerahan, duduk di antara dua sujud mengajarkan kejujuran dalam meminta, tasyahud mengajarkan kesaksian iman, syalawat mengajarkan cinta, dan salam mengajarkan tanggung jawab. Semua itu bukan teori, tetapi pendidikan langsung yang ditanamkan ke dalam tubuh dan ruh. Tanpa engkau sadari, solat sedang membentuk kepribadianmu agar menjadi manusia yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih sadar akan kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Rahasia terbesar solat bukan terletak pada kesempurnaan gerakan, tetapi pada kehadiran hati. Gerakan yang benar tanpa hati hanyalah rutinitas, tetapi hati yang hadir meski gerakan belum sempurna adalah awal dari perubahan sejati. Allah tidak mencari kesempurnaan teknis semata, melainkan kerinduan seorang hamba yang ingin mendekat. Dalam solat, Allah mengajarimu bahwa Dia tidak menilai siapa yang paling pandai, tetapi siapa yang paling tulus. Dan ketulusan itu, sedikit demi sedikit, akan mengikis gelap di dalam dirimu dan menggantinya dengan cahaya ketenangan. Jika engkau perhatikan dengan jujur, hidupmu di luar solat sebenarnya adalah cermin dari kualitas solatmu. Jika solatmu melahirkan kesabaran, berarti solatmu hidup. Jika solatmu melahirkan kelembutan, berarti solatmu bekerja. Jika solatmu melahirkan kejujuran dan kerendahan hati, berarti solatmu telah sampai pada ruhnya. Namun jika solat tidak mengubah apapun, bukan solat yang salah, melainkan kehadiran kita di dalamnya yang masih jauh. Disinilah solat mengajakmu untuk tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir sepenuhnya sebagai hamba. Dan inilah rahasia terakhir ilmu dalam gerakan solat, bahwa solat bukan hanya ibadah 5 waktu, tetapi latihan hidup sepanjang waktu. Ia membentuk caramu berpikir, caramu merespons masalah, caramu memandang manusia, dan caramu memaknai takdir. Solat adalah sekolah sunyi bagi ruh, tempat Allah mendidik hambanya secara langsung dengan bahasa gerakan dan keheningan. Siapa yang memasukinya dengan kesadaran, ia tidak akan keluar sebagai pribadi yang sama. Ia akan keluar sebagai jiwa yang lebih tenang, lebih berserah, dan lebih dekat kepada Allah, meski dunia di sekelilingnya tetap sama.
Sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi undangan sunyi dari Allah agar hatimu kembali pulang. Jika engkau melakukannya dengan hadir, setiap gerak akan mengubahmu, setiap sujud akan melembutkan jiwamu, dan tanpa engkau sadari, hidupmu pun perlahan berjalan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya.